Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah. Kali ini kita jumpa lagi dengan saya pada video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengelasan dan Inspeksi Las. Topik pada kali ini adalah pengelasan pada baja paduan, pada baja tahan karat dan aluminium. Saya Herman Pratikno dari Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan ITS Surabaya. Pada pengelasan baja paduan, weldability dan carbon equivalent mempunyai hubungan yang sangat dekat. Nilai karbon ekuivalen pada dasarnya mengindikasikan pengaruh unsur-unsur yang terkandung dalam baja terhadap kemungkinan terjadinya retak. Di bawah ini adalah formula untuk menghitung nilai karbon ekuivalen, di mana karbon ekuivalen adalah persen karbon ditambah persen mangan per 6 ditambah jumlah persen karbon persen molibden tambah persen vanadium dibagi 5 ditambah jumlah persen Cu tambah persen Ni per 15, di mana karbon ekuivalen sampai 0,35 adalah excellent, karbon ekuivalen 0,36 sampai 0,4 weldability-nya adalah very good. Untuk karbon ekuivalen 0,41 sampai 0,45 adalah weldability good. Karbon ekuivalen 0,46 sampai 0,5 adalah fair, dan karbon ekuivalen di atas 0,5 adalah weldability-nya poor. Pada pengelasan baja paduan, peranan preheating dan postheating adalah sebagai berikut. Apabila karbon ekuivalen sama atau lebih kecil dari 0,45%, maka baja paduan tersebut cukup weldable dan pengelasan tidak memerlukan cara-cara khusus. Apabila karbon ekuivalen berada di antara 0,4 sampai 0,6%, maka baja paduan memerlukan perlakuan preheating. Jika karbon ekuivalen berada lebih dari 0,6%, maka baja memerlukan perlakuan preheating dan postheating pengelasan. Baja tahan karat atau stainless steel yaitu baja paduan dengan kandungan krom antara 9% hingga 18%. Krom membentuk sebuah lapisan tidak aktif kromium 3 oksida atau Cr2O3 ketika bertemu oksigen. Lapisan ini terlalu tipis untuk dilihat sehingga logamnya akan tetap berkilau. Logam ini menjadi tahan air dan udara, melindungi logam yang ada di bawah lapisan tersebut. Fenomena ini biasanya disebut passivation. Yang perlu diperhatikan pada pengelasan baja tahan karat atau stainless steel ini adalah terbentuknya presipitasi karbida krom pada batas butir baja tahan karat yang terjadi pada suhu sensitisasi pada suhu 450 sampai 850 derajat Celcius di daerah HAZ sambungan las, di mana karbida krom ini bersifat keras tapi getas, yang dapat menurunkan ketahanan korosi dan mudah patah di daerah AZ. Cara mengatasinya yaitu pada saat pengelasan dipercepat pada daerah sensitisasi dan perlu dilakukan heat treatment khusus. Selain itu, menggunakan filler metal mengandung low carbon supaya meminimalkan terbentuknya karbida krom. Pada pengelasan aluminium lebih sulit dilas dibandingkan baja. Yang pertama karena aluminium memiliki panas jenis dan daya antar panasnya tinggi, maka sukar sekali untuk memanaskan dan mencairkan sebagian kecil saja. Yang kedua, paduan aluminium mudah teroksidasi dan membentuk oksida aluminium Al2O3 yang mempunyai titik cair yang tinggi. Yang ketiga, aluminium mempunyai koefisien Moe yang besar, maka mudah sekali terjadi deformasi, sehingga paduan-paduan yang punya sifat getas yang panas akan cenderung membentuk retak panas. Aluminium lebih sulit dilas dibandingkan baja karena yang keempat adalah paduan aluminium perbedaan yang tinggi antara kelarutan hidrogen dalam logam cair dan logam padat, maka dalam proses pembekuan yang terlalu cepat akan membentuk rongga halus bekas kantong-kantong hidrogen. Yang kelima, paduan aluminium mempunyai berat jenis yang rendah. Karena itu, banyak zat-zat lain yang membentuk selama pengelasan akan tenggelam.
Yang keenam, aluminium titik cair dan viskositasnya rendah, maka daerah yang kena pemanasan mudah mencair dan jatuh menetes. Cara pengelasan aluminium dengan menggunakan las GMAW atomik, yaitu pada pengelasan menggunakan las MIG yang paling ideal. Salah satunya adalah las gas argon. Penggunaan las argon karena gas argon menghasilkan pengelasan yang sangat halus. Menggunakan las gas dengan campuran argon dan helium memberikan penetrasi yang lebih dalam sehingga kekuatan sambungan las menjadi lebih baik. Menggunakan campuran gas helium dan argon, perbandingannya adalah 75% helium dan 25% argon. Pada pengelasan aluminium dengan las GTAW atau TIG lebih disukai daripada pengelasan MIG karena memberikan hasil yang sangat bersih, halus, dan rapi. Harus efektif saat memilih peralatan las TIG karena ketika digunakan dengan aluminium, pengelasan TIG harus dilakukan dengan arus AC bolak-balik karena arus DC yang searah sama sekali tidak cocok. Tidak semua mesin las TIG bisa digunakan untuk mengelas dengan arus AC. Pastikan agar membaca rincian spesifik dari setiap mesin dengan hati-hati sebelum mengelas. Kontrol panas juga sangat penting pada pengelasan aluminium karena logamnya sangat mudah bolong. Seperti halnya pada pengelasan MIG, untuk TIG juga membutuhkan gas argon atau campuran antara argon dan helium. Demikian video pembelajaran tentang teknologi pengelasan dan inspeksi las dengan topik pengelasan pada baja paduan, baja tahan karat, dan aluminium. Sampai jumpa lagi dengan video pembelajaran yang lain. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.